Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat, yang biasanya selalu didampingi Bu Mariati. Namun kali ini saya sendirian karena Bu Mariati sedang ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Ya. Semuanya sehat? Bagus. Nah, anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Dengan cara selalu menjaga kesehatan tersebut. Ya. Saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, maka anak-anak jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang apa? Selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Ingat, ketika menjaga jarak berarti kita harus menghindari kerumunan. Anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan juga, maka kita harus selalu berdoa, ya, dengan harapan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya kita juga selalu beribadah kepadanya. Anak-anak, sebagai awal dari belajar kita hari ini, mari kita awali belajar kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Ya, anak-anak semuanya, kemarin sudah kita pelajari banyak tentang perkembangan teknologi, ya. Teknologi transportasi, teknologi sandang, teknologi pangan, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan masuk pada subtema yang ketiga tentang perkembangan teknologi komunikasi. Anak-anak, teknologi komunikasi sangat cepat, ya, berkembangnya. Dahulu kita berkomunikasi dengan menggunakan isyarat dan kantongan dan sebagainya, ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin pada sejarah komunikasi, ya. Anak-anak semuanya, sekarang akan kita lanjutkan belajar kita pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, setiap kali belajar tentu kita selalu mempunyai tujuan belajar, ya. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran nanti, diharapkan yang pertama, anak-anak dapat menemukan kosakata produk yang dihasilkan teknologi komunikasi dengan tepat. Yang kedua, menemukan kalimat utama tiap paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Kemudian yang ketiga, membuat ringkasan informasi dari suatu teks dengan runtut dan benar. Yang keempat, mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif dengan benar. Yang kelima, menerapkan pengetahuan unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif, dalam karya yang rapi dan indah. Dan yang keenam, menjelaskan pengertian keliling bangun datar dengan tepat. Anak-anak semuanya, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang luar biasa, mari kita pelajari materi pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, nah, ini temanmu, sahabatmu sedang semangat bermain untuk apa ya? Memainkan telepon yang terbuat dari kaleng. Anak-anak tentu tahu ya, bahwa yang namanya telepon itu merupakan salah satu alat komunikasi, ya. Karena dengan adanya teknologi telepon yang berkembang seperti semacam sekarang ini, ya, kita dimudahkan untuk berkomunikasi, ya, dari manapun, dari belahan bumi manapun kita bisa menggunakan
telepon, bisa berbicara, bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana sih sejarahnya penggunaan telepon? Anak-anak pengen tahu? Ya, kalau pengen tahu, baik, yuk sekarang kita baca bersama-sama tentang sejarah penggunaan telepon. Silakan anak-anak bisa ambil buku dan dibuka pada halaman 134. Kita baca bersama-sama. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukan telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, anak-anak semuanya, sekarang silakan anak-anak baca kembali teks tadi, teks sejarah penggunaan telepon. Kemudian kamu cari informasinya. Setelah kamu temu informasinya yang ada di teks tersebut, kamu sampaikan pada orang-orang yang ada di sekitarmu, pada ayah, pada ibu, atau pada adik yang ada di rumah. Anak-anak semuanya, kalau sudah kamu sampaikan, kamu sudah mengerti isinya, sekarang silahkan anak-anak kamu lihat kata-kata berikut. Nah, ada pesan, ada surat, ada negara, ada bunyi, ada telegraf, ada satelit, ada uji coba, ada telepon, ada sejarah, dan ada ponsel. Nah, kata-kata ini semuanya ada di dalam teks bacaan tadi. Ya. Sekarang permintaannya Pak Rahmat, silahkan anak-anak ambil pensil warna atau bolehlah bolpen yang berwarna merah, ya. Kamu warnai kata-kata tersebut atau kamu garis bawah, nah, boleh kamu tandai. Ya, sudah. Setelah kamu tandai, nah sekarang pertanyaannya Pak Rahmat, kamu sudah tahu belum arti dari kata-kata itu? Kalau sudah tahu, bagus. Kalau belum tahu, silahkan anak-anak bisa mencari artinya di kamus. Anak-anakku semuanya, nah sekarang coba kamu baca ulang ya teks tadi. Carilah kalimat utama dari setiap paragrafnya. Dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga, dan paragraf yang keempat. Kamu cari kalimat utamanya seperti yang sudah kita sampaikan ya kemarin. Jadi cara mencari kalimat utama seperti apa. Kalau sudah kamu ketemukan semua kalimat utamanya dari paragraf tersebut, sekarang tulislah informasi tersebut ke dalam satu kertas. Maka itu akan menjadi sebuah ringkasan, ya. Jelas ya anak-anak ya. Jadi kalimat utama itu yang ada di setiap paragraf kamu jadikan satu menjadi satu, ya. Nah, itu akan menjadi sebuah ringkasan. Anak-anakku semuanya. Nah,
Setelah kamu tulis semuanya, jangan lupa dibaca ulang. Ada sesuatu yang kurang bagus ya? Kalau ada yang kurang bagus, silahkan diperbaiki. Ya. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak penasaran nggak? Pengen tahu nggak bagaimana caranya membuat telepon kaleng yang seperti yang dimainkan oleh temanmu tadi? Kalau pengen tahu, ya sekarang kita buat bersama-sama. Tapi anak-anak harus minta didampingi, minta dibantu orang tua ya, terutama pada waktu melubang kalengnya. Nah, anak-anak, alat yang dibutuhkan yang pertama ada palu, kaleng, benang, dan yang bisa untuk melubang mungkin bisa paku. Ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini langkahnya. Di sini yang kedua ya, mintalah orang dewasa untuk melubangi kaleng. Setelah dilubang dengan menggunakan paku dan palu, sekarang langkah berikutnya adalah masukkan tali ke dalam lubang. Jangan lupa di ujungnya dikasih simpul. Supaya apa? Supaya tidak lepas, supaya tidak lolos. Tapi simpulnya di bagian dalam ya, di bagian dalam kaleng. Nah, begitu pula pada kaleng yang kedua sama. Nah, diberikan simpul. Ya, dimasukkan ke lubangnya, diberikan simpul. Nah, dengan begitu sudah jadi telepon kita. Ya, anak-anak semuanya, penampilan telepon kan nggak bagus itu dari kaleng itu. Maka supaya bisa bagus, maka perlu diberi hiasan. Hiasannya apa? Ya dihias dengan hiasan gambar yang menarik ya, dengan karya dekoratif. Nah, anak-anak semuanya, ini ada contoh pola hiasan dari Tanah Toraja. Nah, yang pertama ini motif pangsulan sambau namanya, kayak begini. Kemudian motif pangkolang bukok. Yang ketiga motif papalat sangkang. Kemudian yang keempat ada motif patangko patung. Masih ada lagi ya? Oh sudah ya. Nah, anak-anak semuanya, dari hiasan itu kamu buat di selai kertas yang lebarnya kira-kira sama dengan tinggi kalengmu. Kemudian panjangnya sama dengan lingkar kalengmu. Nah, setelah kamu buat, maka kemudian kamu tempelkan di kaleng teleponmu. Anak-anak semuanya, ini kawanmu si Udin, Dayu, dan Lani itu setelah menghias kalengnya masing-masing, nah dia menunjukkan gambarnya. Dia menunjukkan gambarnya. Nah, kemudian ada salah satu temannya, yakni si Lani, membuat bingkai. Nah, gambarnya dikasih bingkai. Bingkai itu apa? Mengelilingi di gambar kayak ini, yang berwarna hijau ini bingkai. Ini warna merah ini bingkai. Ini juga bingkai ya, yang warna biru di luar ini. Ini juga merupakan bingkai. Nah, anak-anak semuanya, bingkai ini adalah keliling bangun datar. Nah, sekarang keliling bangun datar itu apa? Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Anak-anak, kita lanjutkan belajar kita. Sekarang kamu perhatikan, ini juga ada bingkainya.
Ini yang berwarna merah ini bingkai ya, ini bingkainya. Ini garis tepi ini yang mengelilingi bangun gambar ini merupakan bingkai. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak sudah paham apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini? Kalau sudah paham, yuk sekarang kita lihat tugasnya apa ya hari ini ya. Iya, tugasnya adalah ayo berkreasi, buatlah telepon kaleng. Hiaslah kaleng teleponmu dengan gambar dekoratif yang kamu buat. Ini ada di halaman 136 sampai 138. Foto, kemudian kirimlah ke Classroom. Nah, semuanya, sebagai akhir dari pelajaran hari ini, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, anak-anak tadi kita mempelajari tentang menemukan kalimat utama tiap paragraf. Yang kedua, membuat ringkasan. Yang ketiga, unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Yang keempat, pengertian keliling bangun datar. Nah, anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, kalau masih ada kesulitan, ada yang belum paham, silahkan bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru atau kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau juga bisa WA ke Pak Rahmat, nomornya ada di deskripsi channel ini. Kemudian bisa juga anak-anak menuliskan komentar di YouTube. Sebagai penutup, mari kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Nah, anak-anak semuanya, Pak Rahmat selalu mengucapkan terima kasih pada anak-anak semuanya dan sampai saat ini masih dengan setia mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Alpa, Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan akhirnya sebelum kita berpisah, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah, silahkan dipencet tombol subscribe-nya biar berwarna putih seperti ini, dan di like videonya dengan jempol yang ke atas. Dan yang terakhir, silahkan di-share kepada semua grup sosial media. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.